berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Belalah perkaraku Tuhan, dan berikan keadilan-Mu. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Kau tempat hamba-Mu mengeluh, pengungsian yang aman teduh. Ku hendak melangkah ke altar Allah, penolong hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam peran Ekaristi kita pada hari Minggu ini,
di mana kita diantar untuk merayakan hari Minggu biasa yang ke-13 di tahun C. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa mengikuti Yesus ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena masih ada keraguan-raguan dan bahkan penolakan dalam hati kita. Ketika kita tidak bisa lepas bebas dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Kristus, maka keraguan-raguan itu hanya akan memperlambat bahkan menghentikan langkah kita menuju ke kemuliaan Allah. Mengikuti Yesus dan menjadi muridnya tidak bisa dijalani hanya dengan setengah-setengah saja, tetapi kita harus total menyerahkan diri seutuhnya kepada Dia dan senantiasa hidup dalam roh-Nya dan mengakui bahwa Allah adalah segala-galanya. Tetapi tentu dengan seluruh usaha, jeripaya perjuangan hidup yang harus kita upayakan sejauh Tuhan masih memperkenankan kita untuk melakukan hal itu. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di hadapan Allah, sejenak kita hening sejauh mana kita sungguh mempercayakan seutuhnya diri kita kepadanya. Ataukah kita masih seringkali diliputi oleh keraguan dan ketidakpastian, bahkan justru dalam keraguan itu menghentikan langkah kita, lalu akhirnya justru mengambil sikap masa bodoh di hadapan Tuhan, karena kita tidak menemukan apa yang menurut kita cari. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil para murid untuk mengikuti Engkau secara konsekuen serta meninggalkan segala-galanya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kekuatan kami yang mampu mengalahkan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengajukan syarat-syarat bagi para pengikut-Mu, yaitu melepaskan segala kemauan sendiri dan maju tanpa menoleh ke belakang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah
Raja surgawi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini, selain kita membangun intensi doa kebersamaan dan doa pribadi kita bersama saudara-saudari kita, tentu kita mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Terlebih bersama dengan Ibu Marta yang diperkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-54 pada tanggal 25 Juni. Serta senantiasa bersyukur atas rahmat pendampingan Tuhan dalam seluruh perjuangan kehidupan, utamanya dalam memperjuangkan hidup, menambah ilmu pengetahuan. Bersama Ibu Vero bersyukur atas selesainya Vincentius, atas kelulusannya di Unhas, dan terkabulnya novena 3 kali Salam Maria, serta senantiasa mohon perlindungan untuk kesehatan Bapak Servasius Moa Bota dan Ibu Juliana Lucia Tati, serta membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya Andreas T. Kianko yang telah meninggal 7 hari yang lalu, Maria Magdalena Samsie yang telah meninggal 3 hari yang lalu, serta juga Bapak Robertus Riber Berabas
Bota, Nenek Anastasia Delang, Nenek Maria Sima, Nenek Paulus Pare, Mama Maria Teresia, dan Antonius Nita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami mengikuti putra-Mu dengan sepenuh hati. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala hambatan, agar kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Nya yang setia dan siap sedia melaksanakan kehendak-Nya dalam seluruh perjuangan kehidupan. Dan lewat kesiapsediaan itu, tentu kami akan menghasilkan dan mendapatkan buah dan pengharapan. Seperti yang boleh Kau anugerahkan kepada saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, Ibu Marta yang Kau perkenan merayakan hari ulang tahun yang ke-54. Semoga usia yang Kau anugerahkan kepada saudari kami ini semakin membuat dia menjadi ibu yang bijak, sehat walafiat, dan senantiasa menikmati rahmat, kedamaian, dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Serta mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami lewat seluruh perjuangan hidup, terlebih yang dinyatakan juga oleh anak kami Vincentius atas kelulusannya di Unhas, dan lewat doa-doa kepada Bunda Maria akhirnya menemukan apa yang menjadi kerinduannya. Bersama dengan Ibu Vero, kami senantiasa mempercayakan anak saudara kami ini, moga-moga dalam seluruh perjalanan hidupnya dia semakin menemukan harapan dan cita-citanya, serta senantiasa membawa dalam doa-doa kami perlindungan untuk saudara-saudari kami Servanus Moa Bota dan Ibu Yuliana Lucia Tati. Semua dalam seluruh kehidupan mereka senantiasa tetap menikmati rahmat, kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bersama dalam memperjuangkan hidup, sehingga seluruh usahanya semakin berkenan kepada membantunya untuk memuji memuliakan Dikau, serta memohon anugerah rahmat belas kasih bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Andreas Tekian Kok yang telah meninggal 7 hari yang lalu, Maria Magdalena Sensie meninggal 3 hari yang lalu, dan juga Bapak Robertus Riber Berabas, Nenek Anastasia, Nenek Maria Sima, Paulus Pare, Maria Teresia, dan Antonius Nita. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini dengan belas kasih-Mu boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu di surga. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepada Nabi Elia, Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka pergilah Elia menemui Elisa bin Safat. Pada waktu itu, Elisa sedang membajak dengan 12 pasang lembu, dan ia sendiri mengendalikan yang ke-12. Elia lewat di dekatnya dan melemparkan jubahnya kepada Elisa.
Segera Elisa meninggalkan lembu-lembunya, mengejar Elia, dan berkata, "Perkenankanlah aku mencium ayah dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawab Elia kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa lalu meninggalkan Elia, mengambil pasangan lembu itu dan menyembelihnya. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api dan memberikan daging itu kepada orang-orangnya, dan mereka pun memakannya. Sesudah itu, bersiaplah Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepada aku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus
kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akan tetapi, kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, jangan-jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebaliknya, kalau kamu membiarkan diri dibimbing oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersabdalah ya Tuhan, sebab hamba-Mu mendengarkan. Sabda-Mu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir tiba waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, datanglah seseorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah atau serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang,
Tetapi putra manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu kepada seorang lain Yesus berkata, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus menjawab, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Lalu seorang lain lagi berkata, Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan bacaan kita pada kesempatan ini, lalu saya mengajak kita untuk merenungkan kriteria mengikuti Yesus. Dan dalam mengikuti Yesus kita harus memiliki kebebasan sungguh sebagai anak Allah. Sejak awal mula Yesus sudah mempersiapkan para muridnya untuk meneruskan karya misinya, menyatakan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Untuk itulah Yesus sejak dari awal sudah memilih 12 para rasul dari murid-murid, artinya orang yang mengikutinya sebagai guru. Dan hal itu kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22, Markus 1 ayat 16 sampai 20, Yohanes 1 35 sampai 31. Namun dalam Injil Lukas dia maju lebih dalam dan hanya memilih awal mula satu orang saja, yaitu Simon Petrus. Dan demikian keempat Injil ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, memang mengisahkan bahwa Yesus sudah mempersiapkan kerangka bagaimana melanjutkan karya penyelamatan yang Bapa percayakan kepadanya sebagai putra, lalu memilih dari antara orang-orang yang mengikutinya untuk bisa sungguh dipercaya meneruskan karya itu. Maka lewat bacaan pertama yang kita dengarkan pada kesempatan ini, hal ini sudah terpatri di sana. Dengan kerangka yang sudah dibuat oleh Yesus, jelaslah bahwa karya dan pewartaannya itu tidak akan putus atau tidak akan berhenti, tetapi harus dilanjutkan oleh para muridnya. Dan itulah persisnya juga yang terjadi dengan Nabi Elia. Ketika Elia melarikan diri dari pengejaran Ratu Isabel karena ia telah menghabisi semua nabi-nabi Baal dengan pedang di Gunung Karmel, yang kita bisa lihat dalam 1 Raja 18 ayat 40. Ia berlari ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai, tempat Allah memberikan ke-10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Maka di sana Allah memintanya untuk mempersiapkan penggantinya, meneruskan karya kenabiannya. Maka Elisa adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi nabi menggantikannya. Elia pun lewat di dekatnya dan melemparkan jubahnya kepada Elisa dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini. Dan Elisa pun meninggalkan segalanya dan mengikuti Elia. Dan sebagai catatan yang harus kita mengerti, Bapak Ibu Saudara terkasih, melempar jubah adalah suatu suksesi kepemimpinan, dalam arti menyerahkan tongkat kepemimpinan berupa mantelnya untuk dikenakan pada orang lain, sama dengan menyerahkan jabatan tertentu untuk dikenakan pada orang yang bersangkutan.
Dan dengan demikian memberikan kepercayaan sepenuhnya untuk melanjutkan apa yang sudah dibuatnya. Demikian halnya dengan Yesus. Ia berkata kepada para murid, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu," dalam Yohanes 20 ayat 21. Kriteria suksesi itu, penerusan misinya oleh para muridnya, diterangkan Yesus dalam bacaan Injil pada kesempatan ini dalam Injil Lukas 9 ayat 51 sampai dengan ayat 62. Maka 3 hal yang perlu diperhatikan di sana. Kepada orang yang sudah siap mengikutinya, ia harus sadar bahwa mengikuti Yesus bukan soal materi berupa harta, berupa uang, atau tempat tinggal, di mana kita sungguh menyadari bahwa kebutuhan dasar kita adalah sandang, pangan, dan papan. Semuanya tergantung kepada Allah dalam Lukas 9 ayat 58, di mana Yesus bersabda, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Bahkan Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat Yesus mati pun, wafat di kayu salib, dia tidak punya tempat kuburan, maka dipinjamkan kuburan dari orang yang membuat kuburan itu, di mana kuburan itu memang kuburan yang masih baru. Tetapi kalau kita melihat semua itu sudah menjadi suatu perencanaan dalam kehidupan Yesus. Lalu yang kedua, kepada yang belum siap dan memohon untuk menguburkan ayahnya, Yesus menegaskan, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat ini tentu tidak boleh kita salah tafsirkan dan kita salah mengerti. Aneh kalau orang yang sudah mati harus menguburkan dirinya sendiri. Maka ketahuilah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ekspresi itu lazim pada zaman itu. Karena itu berarti jangan menunggu ayah meninggal baru mengikuti Yesus. Orang itu bermohon untuk menunggu waktu yang tepat karena ia harus mengurus ayahnya sampai ayahnya meninggal, barulah ia mengikuti Yesus. Memang kewajiban moral kita Bapak Ibu Saudara terkasih adalah hormat kepada orang tua, sanak saudara dan keluarga kita. Tetapi yang ingin disampaikan di sana ialah dalam mengikuti Yesus dan sungguh menghidupi iman, hidup di dalam roh, maka bagaimanapun segala-galanya itu harus kita landaskan pada yang kuasa. Tetapi diupayakan usaha terus-menerus sejauh kita mampu dan bisa untuk itu. Dan dengan demikian kalau kita telah mengupayakannya sedemikian, lalu akhirnya kita mempunyai batas ketidakberdayaan, dalam situasi seperti itulah maka setiap pribadi termasuk orang tua kita dan sanak saudara kita tentu ada saatnya untuk sungguh menyatakan yang paling menentukan bagi seluruh perjalanan hidup kita, hidup di dalam kasih dan roh Tuhan sendiri. Nah, dengan demikian kita diajak dalam hal ini untuk sungguh mau dan ingin siap sedia untuk mengikuti Tuhan. Lalu yang ketiga, kepada yang belum siap dan ingin pamitan dengan keluarga, Yesus bersabda, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Bukan maksudnya Yesus menyepelekan atau tidak menghargai keluarga. Apa yang dimaksudkan Yesus bahwa mereka yang terlalu mementingkan keluarga, apalagi mengikutinya demi kepentingan atau keuntungan keluarga, adalah tidak layak menjadi muridnya. Para murid harus lepas bebas dari kepentingan keluarga, sama seperti pembajak harus fokus
Jika terganggu, maka alur sawah yang akan dibajak itu akan bengkok, dan dengan demikian mungkin banyak yang tersisakan. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, diingatkan kepada kita demi kepentingan kerajaan Allah dan bukan kepentingan keluarga saja. Semuanya itu akan membantu kita untuk sungguh semakin lepas bebas kalau kita sungguh menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan sepenuhnya. Maka bacaan kedua yang kita dengarkan pada kesempatan ini, Bapak, Ibu, saudara terkasih, kamu dipanggil untuk merdeka. Dan hanya pada saat kita sungguh merasakan kemerdekaan sebagai anak-anak Allah, kita tidak diperhamba oleh keinginan-keinginan duniawi ini, maka hidup kita akan sungguh mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Tetapi sekali lagi Bapak, Ibu, saudara terkasih, jangan lalu kita mengekstrimkan hal ini dalam seluruh perangan hidup. Tentu kita diajak untuk semakin bijak menghadapi seluruh situasi kehidupan kita. Maka lakukanlah dan nyatakanlah kemuliaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan dengan sungguh-sungguh penuh dikuasai oleh Roh. Dan untuk mendapatkan hal ini, Bapak, Ibu, saudara terkasih, dibutuhkan saat-saat teduh dan saat-saat tenang untuk sungguh di hadapan Tuhan, seperti Bunda Maria senantiasa merenungkan semua pengalaman-pengalaman kehidupan, membantunya untuk sungguh sampai pada satu pengajaran bahwa di balik semua yang kita alami, baik kesuksesan, keberhasilan, kegagalan, ada rencana Tuhan yang lebih indah untuk sungguh bisa menghidupi kebebasan sebagai anak-anak Allah. Tetapi janganlah kita selalu diperhamba dengan hal-hal yang hanya bersifat duniawi yang kita lihat sementara saja. Dan memang untuk mengikuti Yesus tidaklah mudah, Bapak, Ibu, saudara terkasih. Kita diantar untuk semakin merenungkan hal ini. Moga-moga kita selalu berusaha untuk sungguh mempercayakan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraan Tuhan, karena hanya dalam Dialah kita bisa menemukan kekuatan, ditopang oleh kehadiran seluruh keluarga, sahabat kenalan, dan teman-teman siapa saja. Maka kita akan semakin menemukan bahwa Tuhan senantiasa memanggil kita untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, coba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Dalam Kristus kita telah dipanggil untuk menjadi bebas. Marilah berdoa kepada Bapa di surga agar kita dapat berkembang terus dalam kebebasan sejati. Marilah kita mohon kepadanya dengan menjawab, Tuhan jadikanlah kami benar-benar bebas. Tuhan jadikanlah kami benar-benar bebas. Bagi gereja yang kita cintai, ya Bapa, semoga gereja tidak terperangkap dalam struktur-struktur kekuasaan dan kesejahteraan, melainkan makin lama makin menjadi rendah hati dan makin rela untuk melayani. Semoga gereja lepas bebas bagi Allah dan manusia. Marilah berdoa. Tuhan jadikanlah kami benar-benar bebas. Bagi bangsa kita serta semua bangsa, ya Bapa, semoga semua bangsa, besar atau kecil, berpegangan tangan untuk membawa kebebasan manusiawi dan martabat kepada semua orang. Marilah berdoa.
Tuhan, jadikanlah kami benar-benar bebas. Bagi mereka yang diperas dan ditindas, ya Bapa, semoga mereka yang diperas dan ditindas tidak memandang keadaan mereka sebagai takdir Allah, melainkan menyadari bahwa mereka pun terpanggil untuk menjadi merdeka. Marilah berdoa. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar bebas. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga kami tidak pernah terkurung dalam kesempitan diri sendiri, dalam penjara kepentingan pribadi, melainkan benar-benar bersatu dan bebas dalam Kristus, sehingga menjadi komunitas pelayanan. Marilah berdoa. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar bebas. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, persatukanlah dan tanamkanlah di dalam seluruh umat-Mu di paroki kami ini kerinduan dan keinginan untuk senantiasa mau dan ingin saling memahami dan mengerti, menghargai dalam banyak hal soal pendapat dan pikiran, semakin rendah hati untuk sungguh mengakui bahwa di dalam diri setiap anak-anak-Mu, Engkau hadir untuk memberikan yang terindah, yang terbaik. Sehingga lewat pemahaman dan pengertian hidup bersaudara satu sama lain, apa yang kami rencanakan di paroki ini akan berjalan dengan baik dan menjadi sarana bagi kami untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau untuk menghadirkan kemuliaan di tengah masyarakat kami. Marilah berdoa. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar bebas. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama dengan Ibu Marta yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-54 pada tanggal 25 kemarin. Semoga dengan rahmat usia yang Kau anugerahkan kepada saudari kami ini semakin membuat dia hidup bijak, senantiasa merasa sehat, damai dan bahagia bersama keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya, serta senantiasa menemukan apa yang menjadi pengharapan dan cita-cita dengan ketekunan dan senantiasa sabar untuk melaksanakan seluruh karya pelayanan dan apa yang menjadi rencananya bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah berdoa. Tuhan, jadikanlah kami juga bersyukur dan berterima kasih atas segala sarana yang Kau siapkan bagi kami untuk menemukan cita-cita dan harapan. Secara khusus bersama dengan Ibu Ferel bersyukur atas keberhasilan yang boleh dialami oleh anak terkasih Vincentius, di mana boleh lulus di Unhas, dan dengan sarana doa 3 kali salam Maria, Ibu Ferel semakin menemukan apa yang menjadi pengharapannya. Semoga semuanya ini semakin membuat imannya semakin teguh, kuat, dan penuh penyerahan diri kepadamu, sehingga kedamaian dan kebahagiaan pun akan senantiasa menjadi kehidupannya. Arahkan dan kuatkan dari kami ini bersama dengan anak-anak dan seluruh keluarga untuk semakin bersatu dengan Dikau. Marilah berdoa. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar bebas. Kami juga senantiasa mohon kekuatan, perlindungan, kesehatan, dan kedamaian bagi Bapak Servasius Moa Bota bersama dengan Ibu Yuliana Lucia Tati. Semoga saudara-saudari kami ini semakin menemukan kekuatan rahmat, kesehatan, juga semakin merasa damai dan bahagia, dan juga semakin mendapatkan apa yang menjadi pengharapan karena persatuan dengan Dikau, dan juga senantiasa berikan kekuatan untuk melaksanakan seluruh tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepadanya. Dan dengan demikian keluarga mereka pun akan semakin menikmati ketentraman. Marilah berdoa. Tuhan, jadikanlah kami benar-benar bebas. Akhirnya kita mohon anugerah rahmat keselamatan
Bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, utamanya Andreas T. Kianko yang telah meninggal 7 hari yang lalu, Maria Magdalena Sensia yang telah meninggal 3 hari yang lalu, dan juga Bapak Robertus Riber, Bernabes Bota, Nenek Anastasia, Maria Sima, Paulus Pare, Maria Teresia, Antonius Nita. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, jadikanlah kami manusia bebas agar dapat menegakkan keadilan, perdamaian, serta kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan rencana ilahi-Mu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan kita. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami ini. Bersatukanlah persembahan kami dengan roti dan anggur, dengan korban putra-Mu, sehingga menghasilkan kebebasan sejati bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan.
Teguhkan dan kuatkan kami yang datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Juga teguhkan kuatkan mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami secara khusus. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
apa yang kami terima meresap dan mendatangkan kebahagiaan abadi. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai seluruh diriku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah Kau anugerahkan kepada kami ini. Semoga niat kami untuk mengikuti putra-Mu Kau berkati, dan cinta kasih kami kepada sesama semakin nyata dalam tindakan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja 26 dan 27 Juni 2022. Yang pertama, akan saling menikah. Kristianus Muri Kewuan dengan Elviana Nini Koten pada tanggal 29 Juni 2022. Lasder Talinting dengan Teresia Maria Rosa pada tanggal 30 Juni 2022. Franciscus Dika dengan Gabriela Maria Ngura pada tanggal 2 Juli 2022. Andreas Damianus dengan Julita Dona Letita pada tanggal 8 Juli 2022. Barang siapa mengetahui adanya halangan atas pernikahan ini, silakan menghubungi pastor paroki. Yang kedua, pengumuman kolekte. Kolekte pembangunan sebesar Rp8.048.000. Kolekte gereja sebesar Rp11.312.000. Yang ketiga, kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Yang keempat, kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat untuk menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Yang kelima, kursus persiapan sakramen Krisma dimulai pada tanggal 28 Juni 2022 jam setengah 5 di aula paroki lantai 4. Bagi yang masih ingin mendaftar, dipersilakan ke kantor sekretariat paroki pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Yang keenam, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 jam 9 pagi di aula paroki lantai 1. Yang ketujuh, dalam rangka memeriahkan peresmian gereja dan pesta pelindung paroki, diharapkan umat dari rukun atau wilayah agar dapat bergabung dalam paduan suara kredo atau kor paroki. Latihan kor akan dimulai pada awal Juli 2022 pada setiap hari Senin dan Jumat jam setengah 8 malam. Dimohon agar para ketua rukun, ketua wilayah dapat mengkoordinir anggota rukun atau wilayah agar dapat bergabung. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, demikian beberapa penyampaian
Berangkat dari yang terakhir, saya rasa kita sungguh merasa sangat terbantu dengan adanya lantunan suara setiap ada perayaan Ekaristi atau perayaan iman kita yang kita buat baik di gereja ini maupun di luar. Maka kita sangat mengharapkan supaya ada kelompok pemandu lagu yang senantiasa mengarahkan kita. Termasuk kita tahu bahwa kor paroki kita itu adalah kor kredo, kita sebut kor kredo selama ini. Kalau seandainya kita cukup banyak yang datang, lalu ternyata itu memungkinkan setiap hari Minggu wilayah mengambil bagian, paling tidak ada 6, 7 orang, 8 orang untuk menjadi pemandu dalam melakukan lagu setiap hari Minggu dan setiap perayaan. Saya kira sangat membantu kita untuk menghayati perayaan sepanjang minggu itu. Ini menjadi pengharapan kita, jadi bukan hanya untuk pemberkatan dan peresmian gereja nanti, tetapi diharapkan ke depan liturgi kita bisa semakin hidup. Maka saya sangat mengharapkan keterlibatan kita sehubungan dengan kerelaan kita untuk mau mengikuti latihan bersama. Dan kalau memang kita butuh, saya kira tenaga-tenaga juga siap sedia, seperti yang boleh kita alami. Kalau kita merasa bahwa kita membutuhkan yang lebih, maka mari kita galakkan dulu apa yang sudah ada ini. Jadi saya kira itu, saya garis bawahi hal seperti ini, mudah-mudahan membantu kita untuk sungguh semakin menghayati perayaan liturgi kita. Dan dengan demikian kita semakin terbantu untuk menghayati bagaimana kita bersatu dengan Tuhan dalam peribadatan. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kita semua yang hadir, utamanya seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini. Tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih kepada kita semua. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lihatlah rumah Allah penuh kemuliaan, dibangun dari batu Allah perancangnya. Bagimu Allah kasih dan sembah, izinkan putramu tenang di rumahmu, megah di puncak Sion, kotamu yang kudus. Tersiar dari sana firman-Mu ya Allah. Bagimu Allah kau puji dan sembah, kau panggil umat-Mu menjadi